Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunia hari ini? Alhamdulillah baik. Kelihatannya agak sakit ini. Iya, agak flu dan batuk. Karena banyak kegiatan ya, kegiatan target-target apa yang harus kita lakukan itu. Wah, saya banyak tempelan berarti banyak target. Ya. Oke Bunia, untuk pendampingan kali ini tema kita adalah tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi ini nanti ada observasi ke kelas, tapi sebelumnya saya ingin tahu tentang perkembangan yang sudah dilalui 1 bulan terakhir. Gimana rasanya untuk pembelajaran yang sudah dilewati 1 bulan terakhir ini? Iya, 1 bulan terakhir ini detik-detik terakhir, tapi rasanya cukup effort ya Bu ya, kalau bagi saya. Karena mungkin sudah berbulan-bulan mungkin ada rasa sudah agak kendor, tapi tetap saya melawan itu rasa keduanya itu biar tetap bisa melewati step-stepnya itu. Tapi untuk sejauh ini sih untuk kendala yang serius yang menjadikan saya mengerjakan tugas-tugas itu melewati burden itu tidak ada sih, cuma di manajemen waktu saya sendiri aja yang perlu. Terus ini kita sebelum melakukan observasi kelas nanti Bunia, ini ada satu pra-observasi. Jadi pra-observasi ini berkaitan dengan rencana pembelajaran yang sudah disampaikan ke saya oleh Bunia. Dan yang lain ini akan ditampilkan di kelas. Tujuan pembelajarannya nanti apa Bunia? Tujuan pembelajarannya ini siswa mengetahui manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Iya. Untuk kelas berapa? Ini kelas 5 Bu. Kelas 5. IPAS. Kelas 5 IPAS ya. Terus termasuk guru mapel kan ya. Ini area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran tadi ini apa area pengembangannya ya tentunya untuk implementasinya kehidupan sehari-hari ya siswa dia untuk di dalam pembelajaran. Jadi asesmennya nanti siswa bisa melakukan kolaborasi bersama teman-temannya karena nanti ada kelompok, terus kemudian bisa melakukan kegiatan analisa karena nanti kelompok ini juga mencari bahan untuk membuat poster, jadi menganalisa manfaat tumbuhan dari poster tadi. Iya, jadi mereka membuat poster sendiri, terus kemudian siswa nanti juga untuk KSE-nya itu menghargai teman. Jadi nanti kan ada teman yang presentasi, terus temannya itu melakukan menanggapi dengan kalimat positif seperti itu, memberikan masukan-masukan kepada teman-temannya di kelompok yang presentasi tadi. Terus untuk strategi yang dipersiapkan apa? Strategi di dalam pembelajaran? Strateginya ya tentunya pakai nanti ada drama, terus kemudian ada diskusi, ada presentasi, diskusi. Ya baik ini, mungkin bisa kita masuk kelas ini. Ya, benar. Bagaimana keadaannya Nana hari ini? Abis kemah kemarin ya, jadi mungkin perlu istirahat lagi. Nanti pulang sekolah istirahat lagi. Iya, ada yang batuk pilek, dijaga ya kesehatannya ya, biar nggak sakit. Jadi banyak-banyak minum air putih. Sementara esnya jangan dulu di skip dulu esnya, karena kan habis kegiatan
Nah sebelum itu mestinya mau ngajak kalian untuk apa ya? Refleksi diri. Caranya gimana? Caranya coba semua barang yang dipegang itu dilepaskan. Nah jangan pegang apa-apa tangannya. Nah nggak pegang apa-apa ya. Jadi tangannya kosong. Mana tangannya? Oke, tangannya kosong. Tangannya ditaruh di atas meja. Pandangannya ke Misnia semuanya, matanya semuanya ke Misnia. Sekarang coba tarik nafas lewat hidung. Silakan lagi. 3 kali. Lagi. Nah, lagi. 1 kali lagi. Ada yang bilang. Jadi bagaimana rasanya sebelum tarik nafas dengan setelah tarik nafas? Ada beda ya. Ngantuk, semakin ngantuk. Nah, mungkin kalian nggak terasa bedanya, padahal sebenarnya dengan refleksi tadi mungkin agak lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita mulai aja langsung. Jadi kali ini akan kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada yang tahu apa sih manfaatnya tumbuhan? Untuk makanan. Membuat udara, O2 ya. Terus apa lagi? Dan minuman ya ada kok. Apa lagi? Buat makan ya. Coba ya kita lihat. Oh bisa kalau mau. Nah ini manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan ada 7 ternyata. Yang pertama ini bahan makanan. Ya tentunya ya tumbuhan itu ada yang bisa dimakan. Apa sih tumbuhan yang bisa dimakan contohnya? Nanas boleh. Buah apa? Oke itu buah ya yang kalian sebut. Sekarang sayuran. Kangkung. Terus kalau biji-bijian, kacang, kedelai, untuk makanan bisa ya. Nah, terus kemudian untuk bahan sandang, apa sih sandang? Sandang, baju. Ada nggak tanaman yang bisa dijadikan baju? Kapas. Bisa daunnya ya buat kreasi baju. Terus apa lagi? Daun apa? Bisa buat baju. Oke, terus yang ketiga ini bahan bangunan. Kayu yang jelas ya, yang nomor 1. Contohnya pohon jati bukan harganya mahal. Pohon kelapa. Iya. Terus buat obat-obatan. Jahe, kencur, daun jambu dan banyak sekali. Terus bahan baku industri. Apa ya? Karet. Tahu karet? Karet itu ternyata bahannya tuh dari karet yang diambil namanya getahnya, makanya namanya getah karet. Terus bahan pewarna alami bisa nggak? Ada. Ubi. Oh ya boleh. Wortel. Kunyit. Kuning kan. Menjaga kualitas air. Apa sih kualitas air? Biar gimana caranya kok bisa Ya boleh. Jadi tanaman itu kan punya apa yang di bawah? Akar. Nah, akarnya itulah yang menjaga kualitas air di daerah tersebut. Bayangkan kalau tidak ada tanaman, airnya itu akhirnya langsung nggak ada yang menyerap ya, nggak ada yang menandol. Jadinya bisa banjir, bisa juga kekeringan di daerah tersebut. Nah, oke, ini ya manfaat tumbuhan. Nanti lagi stop dulu sana. Nanti kalian akan
kegiatan berkelompok. Jadi ini kan ada 11 anak. Nah, ini 10 nanti kan ada yang masuk kan tetap dimasukkan. Jadi dibagi 3 anak. Setiap kelompok ada 3 dan ada juga yang 4. Nah, jadi setiap kelompok itu nanti membuat poster tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Tapi setiap kelompok itu beda-beda. Artinya kelompok 1 memilih manfaat tanaman untuk bahan tanaman, untuk bahan sandang dan lain sebagainya. Maksudnya itu untuk bahan makanan. Jadi kelompok itu mencari referensi tanaman apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk makanan. Nah, kalau kelompok yang satunya untuk bahan sandang, tanaman apa saja yang bisa digunakan untuk bahan sandang. Ya, nah terserah nanti referensi. Nanti pakai tabnya sekolah, jadi setiap kelompok ya pakai tab sama kelompok sama laptop. Terus kemudian setelah itu sebelum presentasi, setiap kelompok itu bergantian belajar ke kelompok yang lainnya. Jadi kayak kalian jualan gitu loh. Kayak stand jualan, tapi yang dijual itu materi. Jadi contohnya gini, oh dari satu kelompok ini 3 anak, 1 anak menjaga stand, yang lainnya berkeliling untuk membeli materi di tempat kelompok yang lain. Jadi ada yang datang, permisi saya mau tanya dong, nah iya saya mau tanya, ini kenapa ya kok bisa ya tanaman ini bisa jadi bahan apa itu namanya sandang. Nah itu ini yang jualan itu yang menjelaskan. Nggak tahu ya, nanti kan dibantu sama Mas. Oke itu ya. Jadi dikerjakan nanti minggu depan kita presentasi sama. Oke? Oh bagi kelompok. Apa nanti? Oke. Udah ya. Tadi desktop. Itu tadi anak-anak kita sudah belajar tentang apa tadi? Manfaat tumbuhan bagi manusia. Coba Rasan. Apa Rasan? Manfaatnya Rasan? Bahan makanan. Coba Habibi, apa tadi manfaatnya selain untuk obat-obatan? Abi, apa lagi Bi manfaatnya tanaman atau tumbuhan? Bahan sandang. Ifat, apa? Bahan pewarna alami. Jadi ketemu lagi minggu depan itu presentasi. Nah, seperti biasanya ya, kalau ada presentasi, kelompok yang lain ngapain? Bertanya, menanggapi. Nah, menanggapinya itu harus dengan kalimat positif, jangan gini. Ini setuju, ini jadi diusahakan harus menggunakan kalimat positif. Contohnya seperti apa? Sudah bagus itu teman-teman presentasinya, cuma ada yang perlu ditambah. Apa mungkin materinya kurang diperbanyak. Nah, seperti itu kalimat positif biar temannya yang presentasi ini nggak langsung ngedam. Wah, jelek sama siapa gitu ya. Jadi harus saling menghargai. Gimana perasaan kalian kalau kalian udah berusaha tapi ternyata dinilai jelek sama orang lain? Kok sedih? Pasti sedih lah ya. Nah mungkin itu ya kita betul-betul di depan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.
sudah selesai pelaksanaan observasi kelas? Alhamdulillah lega Bu. Sudah lega, tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Jadi ya, jadi rangkaian refleksinya. Refleksinya gimana tentang pelaksanaan pembelajaran tadi yang dirasakan gurunya? Refleksinya sih masih banyak yang perlu saya perbaiki tentunya ya Bu dalam mengajar, terutama untuk penerapan KSE-nya dan diferensiasinya lebih dimunculkan lagi. Ya, tadi sudah saya menunjukkan, cuma mungkin lebih ditekankan lagi gitu. KSE dan diferensiasi tentunya untuk anak-anak yang tadi sudah kita ajarkan pada saat observasi tadi di kelas 5, itu ada nggak catatan khusus untuk diferensiasi? Catatan khususnya sih ini Bu, untuk yang apa namanya ada di situ kan sudah saya bagi, ada yang visual, auditory sama kinestetik ya. Kalau catatannya sih lebih ke anak-anak yang visual ya. Jadi karena kan harus menunjukkan bahan konkretnya, contoh konkretnya seperti itu. Jadi perlu menambahkan contoh yang konkret. Ada video, kalau audio itu ada jumlah siswa kan? Iya, jumlah siswa Bu. Audio itu ini. Dia ada 2 Bu. Tidak masalah ya, maksudnya bisa ya di dalam penerapan strategi pembelajaran. Bisa. Gimana caranya kalau kita buat satu hal yang berbeda-beda? Iya, yang jelas ada materi penyampaian secara langsung ya Bu ya, dari saya selaku gurunya menjelaskan secara langsung, kemudian ditunjang dengan PowerPoint, ditunjang dengan gambar itu tadi, ditunjang dengan video tentunya, terus kemudian ditunjang dengan nanti adanya anak-anak itu window shopping itu loh. Oh, window shopping. Iya, jadi ada window shoppingnya. Ketika anak-anak selesai berdiskusi itu kan nanti akan melakukan window shopping. Terus rencana tindak lanjutnya gurunya apa sesudah pembelajaran itu? Rencana tindak lanjutnya itu nantinya yang jelas untuk yang kelompok itu ya. Jadi window shoppingnya itu masih perlu saya perbaiki untuk teknisnya, karena kan anak-anak kan karena usia anak-anak, jadi untuk memunculkan pertanyaan kepada si penjaga shopnya itu yang kesulitan. Jadi gimana, kayak tadi ada yang tanya, nanti kalau kita nggak punya pertanyaan gimana, nggak tahu harus tanya apa atau nggak tahu harus menjelaskan bagaimana, itu sih iya, jadi dalam bermain peran itu sih yang perlu saya perbaiki untuk perkembangan anak-anak. Oke Bunia, itu saya kira dari apa yang sudah disampaikan Bunia tadi di kelas itu sangat bagus sekali, karena di dalam pembelajaran ini kan sudah memposisikan bahwa ini adalah tentang yang berpusat pada murid, terus diferensiasinya juga ada, terus KSE-nya juga ada, bagaimana kita menerapkan pembiasaan kepada anak-anak, sudah bagus sekali. Selanjutnya saya ingin membicarakan tentang perencanaan pengembangan. Dalam rencana pengembangan itu kan terutama di dalam inovasi pembelajaran. Dalam inovasi pembelajaran ini nantinya juga perlu. Jadi dalam hal ini aktivitas pengembangan yang ingin disampaikan adalah waktu istirahat telah tiba. pengembangan Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk istirahat. Iya, Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. yang selama ini memiliki strategi atau media pembelajaran yang efektif itu bisa saling bertukar ide. Perhatian, Kemudian waktu istirahat telah tiba. workshop yang Kepada seluruh siswa dipersilakan saya
kebutuhan saya. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat jelas benar dari saya untuk Terima bagaimana kasih. penerapan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk anak-anak dan juga tentunya bisa fokus berpusat pada siswa. Selain dari materi guru penggerak kemarin kan saya rasa masih perlu materi dari luar. Mungkin ada lagi rencana pengembangan selain dua ini. Kalau tadi kan yang pertama sharing dengan guru-guru, terus yang kedua dengan mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan. Ini ada lagi yang ingin dikembangkan nantinya. Itu sih sebenarnya. Terus untuk kita tahu bahwa apa yang sudah disampaikan pimpinan ke guru-guru itu berhasil atau tidak, ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya ya tentunya dari hasil siswanya ya, dari kita tanya ke muridnya bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan, apakah mereka bisa mengikuti atau ada kendala yang mereka alami. Ketika dari jumlah siswa itu sudah semuanya sudah merasa nyaman, bahagia dan bisa mengikuti pelajaran saya ya, itu berhasil dan bisa diaplikasikan kepada orang-orang. Faktor pendukung untuk keberhasilan? Faktor pendukung yang utama sih sarana ya Bu ya, sarana yang jelas. Saya kira tapi kalau biasa tunggu sarananya. Ya, itu terus pemimpin namanya dari guru memberi masukan-masukan. Terus waktu ketercapaiannya diperkirakan kapan? Untuk yang sharing dengan guru kapan mulai dilaksanakan? Tepatnya sih dalam 1 minggu. Ya, kita sudah ada di sesi akhir pendampingan. Gimana rasanya dengan P4 kali ini? Alhamdulillah cukup luar biasa. Senang saya karena Bu Nura juga sudah mengamati bagaimana saya mengajar dan juga bisa menyelesaikan P4 ini. Jangan lupa nanti di P5 akan ketemu lagi di situ tentang coaching. Jadi coaching sesuai, tapi kan pada saat sudah selesai P5 baru hasil dari P5 itu diupload sebagai aksi nyata. Bulan sekarang Coachingnya berarti sama dengan coachingnya dengan temannya dia di video sendiri. Nah, nanti pada saat pendampingan P5 baru saya mengamati bagaimana video itu. Setelah itu saya berikan untuk pasca coaching itu. Karena ini kan memang bagaimana untuk namanya itu gurunya itu bisa, tapi sekarang sudah sebagai kepala sekolah kan ini kan poin yang penting untuk sharing dari ilmu dari guru. Jadi dari apa yang dipraktekkan hari ini saya sudah dipraktekkan oleh guru. Tinggal pemanfapannya saja. Saya kira cukup sekian dunia. Terima kasih. tidak